Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara merawat handphone agar awet ya. Karena kan sangat disayangkan kalau kita punya atau baru beli handphone baru, belum lama dipakai, itu rusak ya karena kesalahan dalam penggunaan kita ya. Jadi buat kalian yang penasaran, simak video ini sampai habis, dan buat kalian yang belum subscribe dulu ya biar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar teknologi. Oke, langsung saja pada tips yang pertama, yaitu memberikan perlindungan atau proteksi pada sekujur handphonenya ya, pada bodi handphone. Yaitu dengan cara memberikan atau menggunakan pelindung tambahan, yaitu silicone case atau hard case dan juga tempered glass ya atau anti-gores. Yang dimana fungsi dari anti-gores ini adalah melindungi layar atau bagian belakang dari goresan-goresan yang tidak diinginkan karena penggunaan kita. Nah, sedangkan dari silicone case atau hard case itu berfungsi ketika handphone ini tidak sengaja jatuh ya, tidak sengaja jatuh kan otomatis berbenturan dengan lantai ataupun tanah ataupun batu ya, yang menyebabkan mungkin bodinya akan pecah atau apa. Nah, kalau kita gunakan silicone case atau hard case, maka itu akan meminimalisir dari benturan langsung handphone ya dengan permukaan tanah ataupun lantai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jangan terlalu sering menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak penting. Selain akan membebani dari kinerja handphone tersebut, aplikasi-aplikasi tersebut juga akan menyebabkan ruang penyimpanan internal handphone kita akan cepat habis ya. Yang dimana ketika handphone kita itu memori internalnya penuh, maka kinerja dari handphone kita juga akan menurun karena beban yang akan terus bertambah ya. Dan juga ketika aplikasi itu dihapus, data-data yang ada pada aplikasi tersebut juga tidak semuanya ikut terhapus ya. Itu yang dinamakan dengan sampah pada ruang penyimpanan. Kemudian yang ketiga adalah cek secara berkala aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Ya, walaupun memang aplikasi tersebut sudah kita tidak gunakan lagi atau mungkin sudah kita keluarkan ya, tetapi sebenarnya aplikasi tersebut masih berjalan di latar belakang. Jadi sebaiknya kita cek secara manual saja ya. Dan sebaiknya sih jangan mendownload aplikasi yang berfungsi untuk membebaskan RAM dari aplikasi yang berjalan di latar belakang tersebut. Sebaiknya kita matikan secara manual saja aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang yang sudah tidak kita gunakan lagi. Dan caranya juga sangat simpel ya, cuma buka pengaturan saja, kemudian aplikasi. Nah, di sini kalian pilih aplikasi mana yang perlu kalian tutup ya. Terus pencet saja force close atau tutup secara paksa. Pilih saja aplikasi yang nggak penting buat kalian. Kemudian yang nomor 4 adalah charger handphone kita dengan cara yang tepat. Maksudnya di sini adalah jangan mengecas handphone sambil digunakan ya. Apalagi digunakan untuk hal-hal yang berat, contohnya bermain game. Karena tidak dicas saja ketika bermain game itu handphone akan sangat panas ya, apalagi ditambah dengan cas yang bisa menyebabkan handphone itu akan mengalami overheat ya, dan nantinya baterai tersebut akan mengalami penurunan performa ya, walaupun memang tidak secara langsung, tetapi lama-kelamaan baterai tersebut akan cepat rusak ya. Dari yang mungkin ketika baterai tersebut dari sananya mungkin 4000 kali cas, dengan cara cas yang salah tersebut malah mungkin hanya 1000 kali cas, yang sangat disayangkan sekali ya. Selain itu juga sebaiknya jangan menggunakan charger dan kabel yang tidak original, karena kabel dan charger yang tidak original ini daya yang dikeluarkan atau disalurkan kepada handphone itu mungkin tidak stabil ya. Kadang-kadang bisa tinggi, kadang-kadang bisa juga rendah. Nah, daripada menggunakan charger dan kabel yang tidak original, lebih baik menggunakan charger dan kabel yang original walaupun bukan milik dari brand tersebut ya. Mungkin handphone kita Samsung dan kita tidak mempunyai charger yang original, bisa juga menggunakan charger yang dari merek lain. Yang penting itu ampere dan wattnya itu sama ya. Kemudian yang kelima adalah matikan handphone secara berkala. Ya tidak setiap hari juga sih, ya mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali.
Karena ketika handphone kita itu dimatikan, maka otomatis aplikasi-aplikasi yang sudah kita gunakan itu akan tertutup juga ya. Nah, ketika handphone kita sudah didiamkan dan kemudian dihidupkan lagi, maka handphone kita akan segar kembali karena aplikasi yang ada di handphone kita itu belum terbuka semua ya. Yang membuat performa handphone kita itu akan menjadi baik kembali ya. Kemudian yang keenam adalah jangan memaksimalkan kontras cahaya pada layar dan juga memaksimalkan volume. Yang dimana ketika kita memaksimalkan layar, ada beberapa tipe layar yang itu sangat anti untuk dimaksimalkan layarnya ya, yaitu pada layar Super AMOLED, yang dimana ketika layar tersebut sering dimaksimalkan, maka layar tersebut akan cepat mengalami shadow ya. Dan ketika kita memaksimalkan volumenya juga akan cepat merusak dari speaker handphone kita ya. Jadi sebaiknya gunakan volume kita secara bijak ya, jangan memaksimalkannya. Toh juga ketika dimaksimalkan juga malah bikin bising ya. Nah, itu tadi beberapa tips agar handphone kita itu awet. Jadi sebaiknya bijaklah dalam menggunakan handphone kita, biar handphone kita itu awet. Jangan terforsir juga dalam penggunaannya. Mungkin cukup sekian ya video dari saya. Kalau ada pertanyaan yang akan dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.